Pemerintah memelihara liberalisme, pemerintah memelihara kapitalisme, dan akhirnya kapitalisme berkuasa di sini. Mungkin saatnya kita harus menyatakan negara bangsa ini dalam keadaan bahaya. Yang membuat bahaya adalah pemerintah sendiri. Dalam keadaan bahaya kalau pemerintah, presiden tidak bisa menyatakan itu. Lalu siapa yang harus menyatakan keadaan bahaya? Harus ada kekuatan masyarakat. Kita mengharap TNI turun tangan. TNI tidak diam. TNI harus membuat pernyataan yang menolak. Maka TNI harus menegur presiden dan berbuat sesuatu, turun tangan. Maka TNI harus menegur presiden dan berbuat sesuatu, turun tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, hari-hari ini kita masih disuguhi perilaku Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang oleh sebagian besar rakyat berakal waras telah melanggar etika demokrasi, ya. Para tokoh pun sudah begitu, mengingatkan bahwa selaku presiden tidak selayaknya, tidak seeloknya apabila Jokowi sibuk mempersiapkan pemenang capres, ya. Yang terbaru adalah dari mantan wakil presiden Yusuf Kala. Dia menyarankan agar Jokowi meniru Presiden Megawati dan SBY. Kedua presiden ini tidak ikut campur dalam penyiapan pemenangan capres tertentu menjelang keduanya lengser, ya. Tapi Jokowi memang apa nyebutnya, saya susah nyebutnya, dablek atau apa. Begitu banyak kritikan, lalu dengan santainya di Sarinah Tamrin dia mengatakan selain sebagai presiden saya juga pejabat publik. Pejabat politik. Selain sebagai pejabat publik saya juga pejabat politik. Lalu salahnya di mana? Konstitusi mana yang saya langgar? Ya konstitusi Undang-Undang Dasar 45 lah Pak Presiden yang Anda langgar, ya. Presiden itu jangan lupa ditugasi oleh undang-undang menyelenggarakan pemilu, bukan mengatur siapa pemenang pemilu. Satu. Yang kedua, istana itu milik negara, milik rakyat. Jadi semua pembicaraan di istana adalah untuk kepentingan rakyat secara umum, bukan untuk kepentingan gerombolannya yang mereka sebut dengan koalisi. Bukan. Dan kalau dia berdalih bahwa dia juga pejabat politik, jangan lupa Jokowi kapan dia akan bicara sebagai pejabat publik, kapan dia akan bicara bertindak sebagai pejabat politik. Jam 08 sampai jam 17.00 misalnya dia pejabat publik, itu presiden. Lalu jam 17.05 sampai jam 22.00 dia pejabat politik, begitu. Nggak bisa Mas Jokowi, nggak bisa. Mesti menjelaskan dengan bahasa apa dan bagaimana lagi kepada Anda bahwa sampean itu presiden 24 jam. Mau ngaku sebagai pejabat politik, mau mengaku sebagai petugas partai, mau mengaku sebagai bapaknya Gibran, mau mengaku sebagai mertuanya Bobby, mau mengaku sebagai kakeknya eyangnya Jan Etes, Anda presiden 24 jam. 24 jam. Dan untuk itu negara berkewajiban memberikan Anda fasilitas sebagai presiden selama 24 jam. Walaupun sedang mengaku menyatakannya sebagai pejabat politik, walaupun sedang mengaku menyatakan sebagai petugas partai, Anda 24 jam presiden dan negara yang dibiayai oleh uang rakyat, uang saya, uang Edi Mulyadi, uang Tony, uang Paijo, uang Tukiem,
uang Johnson, uang Sitorus, uang Nababan, semuanya rakyat Indonesia membiayai Anda sebagai presiden 24 jam. 24 jam, ada pas pampres di sana, ada protokoler di sana, ada pesawat kepresidenan di sana, ada mobil presiden di sana, semuanya 24 jam dibiayai oleh APBN, oleh uang rakyat, oleh saya, oleh teman-teman saya, oleh saudara-saudara saya. Nggak bisa berkelit begitu. Masa soal sesederhana ini saja Anda sudah 8-9 tahun berkuasa tidak paham juga, Mas Presiden? Masya Allah, luar biasa ya. Tapi beginilah nasib kita ya. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh banyak pihak tentang cawe-cawenya Jokowi dalam pencapresan ini membuat banyak sekali orang prihatin ya. Dan keprihatinan bahkan mungkin kemarahan ini melanda sebagian besar rakyat berakal waras, termasuk yang kembali viral adalah pernyataan Pangdam 3 Siliwangi Mayor Jenderal Kunto Arif Wibowo. Kunto dalam artikelnya yang viral di kompas.com 10 April menyatakan bahwa kontestasi menuju 2024 sudah banyak melanggar etika. Narasi-narasi yang dikembangkan bisa berpotensi memecah belah bangsa. Dan dia mengingatkan siapapun yang maju ke 2024 harus jujur dan adil. Ya, harus jujur dan adil. Kalau mau melanggar peraturan curang, ada peraturannya, ada ketentuannya, ada undang-undangnya. Ya, tapi kalau tidak bisa diingatkan juga, paragraf terakhirnya mengatakan TNI tidak ragu-ragu akan mengambil sikap. Mengambil posisi, istilah dia begitu. Nah, saudara sekalian, pernyataan Kunto Arif Wibowo, seorang Pangdam Jenderal aktif ini menarik sekali sehingga memicu banyak tanggapan. Nah, kemudian saya ingin ternyata sekitar 3-4 bulan yang lalu ketika Profesor Edi Swasono, guru besar ekonomi UI, tokoh sentral nasional juga, terus beliau adalah menantu dari Bung Hatta ya, proklamator Indonesia, kemerdekaan Indonesia, itu juga mewanti-wanti, sudah saatnya, kata beliau, agar tentara TNI mengambil sikap. Sudah saatnya agar TNI berani menegur presiden. Tidak percaya? Kalau itu ucapan Profesor Edi Swasono, ini video beliau. Undang-undang dasar yang baru 2002 ini tidak mempunyai penjelasan. Penjelasan dihapuskan. Tetapi untuk pasal-pasal yang tidak dirubah, ya artinya tetap adalah tetap mengandung makna penjelasan undang-undang dasar itu pada undang-undang pasal 33. Pasal 33 termasuk 3 pasalnya tidak dirubah. Jadinya artinya tetap. Kalau artinya tetap, berarti tetap mengandung paham demokrasi ekonomi. Jadi di dalam demokrasi ekonomi, jelas penjelasannya, hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang. Artinya boleh ada di tangan perusahaan swasta. Yang lain, cabang-cabang yang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus tetap dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara, ya dimiliki oleh negara. Nah sekarang mulai diperani, dijual. Apa artinya itu? Pemerintah memelihara liberalisme, pemerintah memelihara kapitalisme, dan akhirnya kapitalisme berkuasa di sini. Dan itulah yang disebut konglomerat atau oligark. Itulah bentuk dan wujud dari kapitalisme. Undang-Undang Dasar 45, proklamasi kemerdekaan, sungguhnya kalau kita pahami betul, kita menolak kapitalisme. Kita lihat pembukaan yang tidak dirubah, pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Nah ini kalau begini, kalau harga naik segala macam, harga kebutuhan pokok naik, listrik naik, apapun naik, BBM naik, maka rakyat
tidak terlindungi. Ini loh, kita mendirikan pemerintah negara ini, janjinya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Nah, seluruh tumpah darah itu berarti termasuk SDA, sumber daya alam. Sekarang sumber daya alam kita diobrak-abrik, bumi dan air dan segala macam. Bumi, air, dan segala macam yang ada di tanah adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan ini tidak diperhatikan, ini diabaikan. Kapitalisme dan liberalisme itu sudah mewarnai sistem ekonomi Indonesia, dan ini bertentangan. Pernyataan-pernyataan sudah banyak sekali dibuat, terlalu banyak mungkin pernyataan-pernyataan, termasuk pernyataan kita ini hari menolak. Mungkin saatnya kita harus menyatakan negara bangsa ini dalam keadaan bahaya. Yang membuat bahaya adalah pemerintah sendiri. Dalam keadaan bahaya kalau pemerintah, presiden tidak bisa menyatakan itu. Lalu siapa yang harus menyatakan keadaan bahaya? Harus ada kekuatan masyarakat. Kita mengharap TNI turun tangan. TNI yang dalam sejarah ikut merebut kemerdekaan harus mulai turun tangan. TNI tidak diam. TNI harus membuat pernyataan yang menolak. Barangkali TNI ingat jati dirinya sebagai Sabta Margais, maka TNI harus menegur presiden dan berbuat sesuatu, turun tangan. Istilah saya, ya Mas Edi, ngetok pintu. Kalau pintunya nggak dibuka, ya digranat, ya jebol pintunya. Allahu Akbar. Sekian, terima kasih. Merdeka! Merdeka! Bagaimana saudara? Video beliau tadi dengan jelas mengatakan bahwa pemerintah sekarang sedang memelihara kapitalisme dan liberalisme. Dan akhirnya kapitalisme berkuasa dan negara dalam keadaan bahaya. Harus ada yang membuat pernyataan negara dalam bahaya. Dan ironisnya presiden tidak bisa diharapkan menyatakan negara dalam keadaan bahaya karena yang membuat negara dalam keadaan bahaya adalah Presiden Joko Widodo, kata Profesor Edi Suasono. Karenanya harus ada lembaga institusi resmi yang menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Siapa? Yang paling tepat adalah TNI, tentara. Profesor Edi mengatakan bahwa sudah saatnya tentara bergerak, jangan diam saja. Anda masih ingat video saya sebelumnya saya mau unggah ulang pernyataan mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, mantan Panglima ABRI Jenderal Tri Sutrisno, ya, di sebuah forum, "Hei TNI, kamu jangan diam. Hei TNI, jangan diam," kan gitu kan? Karena sudah harus saatnya gitu loh. Saya ulang-ulang, saya bergaul dengan banyak tentara. Udahlah, nggak usah ngomong yang sudah pensiun, jenderal. Saya ngomong yang aktif saja. Ya, pangkat mereka memang pada umumnya kolonel ya. Tapi kan mesin dari kolonel itu kita berharap ada semacam apa ya? Ada perubahan gitu loh. Kalau jenderal-jenderal itu udah nyaman lah, hidup udah nyaman, dan mohon maaf dengan segala hormat, tentara sekarang ini kan lebih ditekankan tentara profesional. Padahal prinsip Panglima Besar Jenderal Sudirman, tentara adalah tentara rakyat, tentara pejuang. Lalu belakangan ditambah menjadi tentara profesional. Dan profesional kan ukurannya bayaran. Yang di bawah sibuk dengan bayaran, yang di atas para jenderalnya sibuk dengan jabatan. Itu sebabnya tentara cicing wae. Kan kita sebagai rakyat umum, awam melihatnya begitu. Bagaimana nggak cicing wae ketika tentara ABRI waktu itu, tentara kita sanjung-sanjung sebagai pahlawan karena menyelamatkan Indonesia dari PKI, dari komunisme. Tapi begitu Joko Widodo menerbitkan Impres dan Kepres nomor sekian, tentara yang tadinya pahlawan menjadi penjahat, pelanggar HAM. Dan tentara tidak
berespon apa-apa. Tidak ada respon apa-apa. Saya ngobrol dengan para kolonel itu yang aktif. Bang, kita kan cuma anak buah. Ada pimpinan, Bang. Saya bilang, pimpinan kalian udah nyaman. Pimpinan kalau udah nyaman, merasakan kenyamanan, gaji memang nggak banyak, cuma 3-6 juta, tapi dengan kewenangan, dengan fasilitas, dengan segala macam, pimpinan kalian, para jenderal bisa dapat apa aja, kapan aja, bagaimana aja. Saya sampai contohkan dulu Ahmad Yani, Menpangat, Menteri Panglima Angkatan Darat, tentara tertinggi waktu itu berani melawan Soekarno. Ketika Soekarno memaksakan kehendaknya untuk mempersenjatai Angkatan Kelima, buruh dan tani, atas desakan Aidit, ketua Partai PKI, ya, dan Ahmad Yani tidak pernah setuju, sehingga harus akhirnya dia menjadi korban keganasan komunisme pada 30 September. Semua perjuangan ada resikonya. Dan menarik sekali Profesor Edi Suwasono sudah mengingatkan, tentara harus berbuat, jangan diam. Jangan diam, tentara yang bersabda marga, kalau kata Jenderal Trisutrisno. Tentara yang punya sabda marga, Anda harus berani mengingatkan Presiden. Kali ini bahkan kalau kata Profesor Edi Suwasono lebih jelas lagi, jangan diam. Nyatakan negara dalam bahaya, harus berbuat, jangan diam, ambil tindakan. Ya, oke gitu dulu sementara buat teman-teman sekalian, menarik sekali bahwa pernyataan Jenderal Kunto ini menjadi semacam harapan, secercah harapan bagi kami kaum sipil bahwa negara Indonesia terlampau rusak, dan kami betul-betul berharap tentara khususnya dan tentu saja polisi menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya sebagai alat negara, bukan alat penguasa. Dan sayang sekali selama ini sepertinya seperti itu, menjadi alat penguasa. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.